Hey yo, what's up guys? Welcome back again to my channel di Vian Motovlog. Always share the story, share the journey. Haha. Kembali lagi bersama gua Rafael Vianto. Pada siang hari ini izinkan gua menyapa kalian secara personal ya, dimanapun kalian berada. Semoga kalian dapat rezeki yang berlimpah. Semoga kalian selalu damai sejahtera dan kalian selalu baik-baik saja bagi diri kalian maupun keluarga kalian. Amin ya. Oke, kali ini kita mau share apa lagi ya? Seperti biasa, gue lagi jalan-jalan di Ubik nih. Jadi seperti janji video gue kemarin yang terakhir, bahwa gue kan kemarin mau touring ke Tegal ya. Cuman ya itu, gue kesulitan untuk mengeditnya. Jadi gue butuh waktu. Jadi biar algoritmanya YouTube tetap jalan, gue upload dulu nih video nih. Kebetulan memang ada yang pengen gue share sih dari sisi gue pribadi gitu. Kalau gue kemarin itu pernah share tentang GERD ya, GERD atau asam lambung atau MA gitu kan. Nah kali ini gue pengen share tindak lanjutnya nih. Gue pengen share apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Kebetulan kemarin waktu jalan-jalan ke kota Tegal itu, ponakan gue juga sempat kena GERD gitu. Dia sesak napas banget, terus udah gitu mual muntahnya cairan asamnya banyak banget. Jadi gue pengen share kali ini apa aja sih yang bakal gue lakuin, atau kemarin tuh gue ngapain aja sih supaya gue bisa survive dari GERD-nya itu. Karena kebanyakan orang kalau kena GERD itu kan kumat-kumatan ya. Seperti biasa gue info dulu, kalau misalnya kalian mau belajar lebih, gue disclaimer ya, kalau gue bukan ahlinya GERD, gue cuma salah satu orang yang pernah kena GERD. Jadi gue hanya ingin membagikan pengalaman pribadi gue. Kalau kalian mau belajar lebih tentang GERD, kalian bisa cek di video gue yang ini. Kalian bisa belajar sama Eric Wibowo. Di situ gue ada kasih gambarannya, nah, atau gue kasih deh sekarang nih. Nah nih. Kalian bisa belajar dari Bapak Eric Wibowo ini. Dia memang sudah ahlinya di bidang GERD. Dia juga menulis banyak buku. Atau kalian bisa cek di channel-channel kesehatan lainnya. Kalau gue kemarin cek di Dokter Tirta Peng. Oke. Gue disclaimer dulu ya, bahwa penyakit asam lambung atau MAH itu menurut gue akan sangat sulit sembuh jika lu tidak menjaga pola pikir dan pola makan. Nomor utama sih pola makan dulu. Setelah pola makannya beres, habis itu pola pikir. Ini penting banget dan tidak bisa mana lebih penting gitu. Gak bisa dua-duanya, ini penting. Jadi kalau kalian pola makan dan obatnya sudah teratur, selanjutnya yang harus kalian benahi adalah pikiran kalian. Karena kalau kalian stres, pikiran kalian bercabang, kalian gak bisa tenang dalam hidup. Nah itu yang bikin kalian tuh asam lambungnya nyemprot terus gitu loh. Nah ini nih yang harus diberesin. Jadi kalau kalian punya masalah pribadi atau mental issue gitu ya, coba kalian konsultasikan kepada profesionalnya, tenaga profesionalnya seperti psikolog atau apapun. Atau kalian bisa ke tempat teman-teman kalian untuk menceritakan masalah kalian yang sesuai dengan mungkin kondisinya. Contoh misalnya kalian lagi masalah duit nih, coba kalian cari teman yang memang sudah pernah ada di masalah keuangan, terus mereka sudah berhasil menanganinya, atau mungkin sudah one step ahead lah, satu langkah lebih maju daripada kondisi kalian saat ini. Biasanya kalian akan menemukan jawaban sih. Nah itu hanya contoh ya. Yang kedua, jangan lupa tingkatkan ibadah. Itu bisa bikin mental kalian lebih baik. Tapi lepas daripada itu, gue pengen bahas di poin pertama dulu nih, pola makan ya. Jadi apa yang harus dilakukan orang kalau udah kena GERD? Karena kan asam lambungnya tinggi banget tuh. Nah, gue itu kemarin terapi makan obat dan vitamin. Nah, gue kasih ya ini beberapa contoh vitamin dan makanan yang gue beli. Beberapa vitamin dan obat yang gue pakai. Nah, ini ada omeprazol, atau mungkin kalian bisa ganti dengan lansoprazol, atau kalian bisa ganti dengan dobrizol, terserah kalian. Kalau gue kemarin pakainya omeprazol, kadang-kadang pakai dobrizol. Terus kalian bisa pakai domperidon atau vesperum yang seperti ini. Terus kalian pakai sucralfat. Terus kalian pakai vitamin B kompleks. Kalau gue beli vitamin B kompleks yang kayak gini, bukan beli sih, disclaimer, karena bini jual jadi gue pakai aja. Terus gue pakai krill oil omega 3 yang kayak gini. Terus gue pakai ini lagi nih, satu lagi nih, gue pakai pepsin buat enzimnya. Lalu baca deh, lo denger aja deh di videonya dari gue lupa sih buat apa, tapi itu penting. Terus satu lagi, gue selalu minum Yakult. Gue nggak di endorse ya, dan lu bisa lihat subscriber gue berapa, jadi gue nggak di endorse. So memang gue yang kenyataan bahwa pentingnya lu minum Yakult, karena asal bakteri bagian probiotiknya itu bagus buat pencernaan lu, bagus buat di usus lu, juga meredakan asam lambung. Oke, terus gue share nih apa aja yang gue lakukan nih. Pertama, yang gue lakukan adalah menjaga pola makan. Jadi gue tidak lagi makan makanan yang pedas,
makan makanan santan, makan makanan yang berlemak, terus apalagi ya makanannya ya, santan, berlemak, pedas, terus tidak makan terlalu kenyang. Gue ngurangin porsinya sampai setengah atau 3/4 tergantung kemampuan gue pada saat itu makan. Itu gue lakukan selama satu lagi, gue tidak makan tepung-tepungan. Jadi gue nggak makan roti, gue nggak makan mie, bihun, kue tiaw, gue nggak makan sama sekali. Apa yang gue makan setiap hari hanya nasi, dan ya kalau ada warung makan atau makanan rumahan itu gue beli makan paling pakai nasi sedang sama telur, atau nasi sama sayur, satu porsi sayur gitu. Udah gitu aja gue makan. Nah itu gue lakukan berulang-ulang. Gue makannya sedikit tapi cukup banyak, lalu sambil mikir, bukan sambil mikir sih, tapi sambil nyari makanan apa yang ternyata kalau lu makan lu bikin kumat gitu. Nah gue sih udah menjauhi semua itu. Puji Tuhan waktu itu semuanya berjalan dengan baik pola makannya ya, karena Eric Wibowo waktu itu ngajarin untuk makan 4 jam sekali. Karena gue orangnya hobi nge-gym, jadi gue makan 3 jam sekali, tapi porsinya gue kurangin, jadi sekitar 3 jaman gitulah, 3 jam setengah gue makan sekali lagi gitu. Terus gue ngindarin coklat waktu itu. Terus kalau minuman teh, kopi, susu gue nggak minum sama sekali. Terus gue nggak minum apa lagi ya, teh, kopi, susu, tadi gue mau ngomong apa ya, gue nggak minum air es gue nggak minum. Jadi murni gue hanya minum air putih biasa atau air putih panas, gitu doang. Enak nggak enak ada di posisi ini, tapi lebih gak enak lagi kalau lu lagi kumat, lu sesak napas, lu asam lambungnya nggak jelas gitu segala macem, terus lu anxiety gitu, lu kecemas gitu, lu nggak tenang hidupnya, itu lebih nggak enak. Jadi gue lebih milih untuk cut apa yang bisa gue cut. Jadi gue minum jamu jarak. Keren kan jamu jarak? Jaga mulut jangan rakus. Jadi gue bener-bener cut makanan gue. Jadi gue makanan gue kayak gitu-gitu aja lah, terus sambil minum terapi obat-obatan dari dokter itu yang kayak gitu. Jadi selama 5 hari lah ya, satu papan gitu 5 hari, domperidon, omeprazol, sama suprafat. Cara minum gimana? Tergantung kondisi gua. Nah ini agak sulit nih, karena kan domperidon sama omeprazol ini boleh disatuin, tapi kalau suprafat ini harus dipisahkan kurang lebih 1-2 jam. So bangun pagi yang gua lakuin adalah gua lihat dulu. Kalau gua merasa tidak sakit-sakit banget, biasanya gua akan makan omeprazol dulu. Omeprazol sama domperidon masuk. Lalu nggak lama gue makan oatmeal. Nah ini oatmeal penting banget ya, nanti gue jelasin. Gue makan oatmeal, lalu setelah gue makan oatmeal, baru 1 jam kemudian atau 1 jam lebih lewat dikit, gue minum suprafat. Nah sesudah itu gue barengin dengan vitamin B kompleks, gue barengin dengan krill oil, dan gue barengin dengan pepsin gitu ya. Nah setelah itu gue lakukan kalau omeprazol itu 2 kali sehari kalau gue ya. Waktu itu sempat, waktu lagi parah-parahnya gue sempat 3 kali sehari sih, tapi setelah redaan gue langsung 2 kali sehari aja. Lalu habis itu gue makan domperidon 2 kali sehari, habis itu suprafat sehari 2 kali. Nah fungsinya untuk apa aja? Suprafat itu untuk melapisi bagian yang luka. Jadi kalau memang di bagian tubuh kalian ada yang luka seperti lambungnya atau esofagus ya, mungkin di situ bisa dilapisi dulu supaya bisa melakukan penyembuhan. Terus omeprazolnya itu untuk menekan asam lambung, domperidon itu mencegah mual dan kembung segala macamnya. Nah air panas juga bisa membantu kita untuk menurunkan kadar asam lambung. Jadi logikanya seperti ini, kalau misalnya kalian lagi asam nih lambungnya gitu kan, terus atau misalnya gini deh, kalau kita lagi minum teh, terus tehnya kemanisan, otomatis kita tambah air kan, semakin banyak airnya nanti manisnya juga hilang gitu. Nah sama, jadi gue terapi kayak gitu juga, gue minum air putih yang banyak, minum kencing, jadi biar membantu cepet lah turuninnya gitu. Jadi hidup gue agak membosankan selama 1 bulan ke depan itu, gue hanya makan gitu, tapi puji Tuhan sembuh. Jadi apa yang memang Eric Wibowo katakan itu benar. Jadi jaga pola makannya dulu. Ketika pola makannya gue ubah, gue jaga pola pikirnya. Pola pikirnya gue gimana caranya? Ya lu cari tahu dulu bahwa penyakit ini adalah penyakit biasa yang tidak akan seperti apa gitu-gitulah. Gue lupa sih. Ya pokoknya lu benerin pola pikir, jangan pernah stres, jangan seakan-akan kayaknya lu takut ini, takut itu, lu takut bakal ini, bakal itu. Ya bener, wajar sih. Gue waktu itu di posisi itu juga sama. Maka dari itu gue belajar dari Bapak Eric Wibowo ini. Kata-katanya cukup lumayan menenangkan, sehingga gue waktu itu bantu lagi teman-teman gue, kan ada yang dokter ya, jadi dia ngasih gue hiburan gitu, jadi gue lebih tenang. Ketika gue lebih tenang, apakah masalah selesai? Belum juga. Ketika gue lebih tenang, kadang kalau lagi santai itu kepikiran juga, gue kenapa nih, apa gue, jadi selalu dipikirin gitu, gue udah sembuh belum ya, bakal kumat lagi nggak gitu ya kan. Ya sudah, dari situ gue masih anxiety sedikit-sedikit, tapi pola makan tetap gue atur,
kadang ada masa-masa kecil gue bisa kumat sedikit. Lalu waktu itu gue ikut di salah satu kegiatan bimbingan hidup sehat dari bimbingan hidup sehat online dari Opa Anton. Nah, nanti gue akan cerita ini deh. Nah, singkatnya di situ Opa bisa membantu gue memberitahukan bahwa makanan apa yang boleh gue makan dan apa yang tidak boleh gue makan. Sehingga sampai saat ini gue sudah sembuh total dari dari GERD gue ini, dari anxiety gue ini, karena gue merasa aman gitu. Ketika lambung gue sudah aman, ketika hidup gue sudah aman, gue tidak ketakutan lagi. Gue tahu makanan apa yang boleh dan tidak boleh gue masukin, sehingga itu membuat gue jadi lebih nyaman. Nah, akhirnya pola pikir gue terbentuk dan ya gue sembuh total gitu loh. Nah, ini yang bikin gue senang. Jadi teman-teman di luar sana kalau yang merasa udah kena GERD terus nggak sembuh-sembuh, bete, bosan, sama sih. Gue mengakui bahwa ketika ada di posisi itu nggak enak. Jadi ketika ngeliat ponakan gue kemarin kayak gitu, gue juga ngerasain. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan ngasih gue pengalaman seperti ini ternyata untuk memberkati orang lain juga. Jadi gue bisa membantu menangani ponakan gue kayak gitu. So jadi gue cuma mau bilang buat teman-teman yang kena GERD, jangan takut. Kalian bisa belajar dari Bapak Erik Wibowo ini, atau kalian bisa nanya-nanya juga sama gue kalau kalian pengen gitu. Karena gue juga kemarin itu waktu sakit juga gue nanya sana sini. Jadi gue pengen membantu juga aja sih kalau ada yang mengalami hal yang sama. Jadi buat teman-teman semangat yang kena GERD, kena asam lambung, pokoknya pola pikir kalian dulu deh diberesin, terus pola makan kalian diberesin, kalian pasti akan sembuh. Nah gitu aja sih menurut gua. Sisanya habis itu kalian kalau ada waktu kalian boleh ikut kelas bimbingan sehat hidup sehat Opa Antonius ini. Nanti gua akan kasih linknya di deskripsi gua supaya kalian bisa lebih langsung bisa daftar gitu. Tapi biasanya kan nunggu antrian ya, dia pakai Zoom gitu, kalian bisa nunggu antrian. Jadi kapan lu dapat, karena dia cuma ada seminggu sekali doang jadwalnya. Oke, terus gue mau lanjut nih. Ada satu hal yang gue baru keinget tadi. Gue sembuhnya juga salah satunya buat nahan asam lambung gue itu adalah oatmeal, Quaker Oats ya, kayak gini nih. Nah, untungnya gue bergolongan darah B sih ya. Jadi kalau untuk golongan darah O katanya teman gue dokter kurang begitu ngefek gitu. Tapi kalau buat gue yang golongan darah B, Quaker Oats ini sangat baik untuk gue. Nah, jadi waktu itu gue sempet sesek banget sampai gue udah nggak tahu mau ngapain lagi, napas gue pendek banget. Terus gue minum gue bikin oatmeal setengah gelas gitu, 1 gelas gitu, itu langsung mulai redaan. Bukan berarti mengalahkan obat ya, enggak ya, tapi itu membuat gue lebih reda sehingga gue bisa beraktivitas lebih lain lagi, bisa fokus ke hal yang lain gitu. Jadi itu aja pokoknya, obatnya dirutinin, vitaminnya dimakan, jangan lupa. Terus jaga pola pikir. Nah habis itu nanti pola hidup kalian tinggal belajar sama Bapak Erik Wibowo ini ya. Oke, sampai sini aja video gua kali ini. Gue cuma mau sharing soal GERD. Semoga kalian terberkati. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Kalau kalian merasa ada yang pengen dibahas, kalian tinggal komen aja. Jangan lupa follow TikTok gua, IG gua, Facebook gua, silakan terserah kalian pilih mau yang mana gitu ya. Oke, dan gue pengen ngasih tahu bahwa video tentang touring gue ke Tegal sedang gue kerjain. Mohon bersabar karena banyak banget videonya. Ayo kalau gitu sampai jumpa di video lain kali. Video berikutnya maksud gue. Tetap stay safe, stay sehat lah gitu ya. God bless everyone.